Salam aleihim, saudara-saudara, salam damai sejahtera. Haleluya. Kami sangat senang bertemu dengan saudara melalui video ini. Saat ini kami mau sampaikan kaitan antara emosi dan penyakit menurut kitab suci. Saudara-saudara, benarkah penyakit fisik disebabkan oleh emosi kita yang tidak terkendali? Perlu diketahui saudara, jenis emosi yang paling kuat berpengaruh terhadap kondisi fisik adalah kemarahan dan rasa takut. Sukar untuk memisahkan akibat yang ditanggung secara fisik dan finansial karena emosi kemarahan dan sakit hati yang menyebabkan orang sangat tertekan sehingga keseimbangan tubuhnya terganggu, dan dengan demikian berarti harus mengeluarkan ratusan atau jutaan rupiah untuk berobat atau ke dokter. Dan ada perkiraan para dokter dan ikatan dokter-dokter bahwa telah terjadi satu prosentase saudara yang menunjukkan statistik antara 60-90% penyakit yang merusak tubuh yang diderita oleh manusia terutama disebabkan oleh gangguan emosi. Sedangkan kemarahan dan ketakutan adalah yang paling jahat. Saudara-saudara, bagaimana mungkin emosi kita dapat sungguh-sungguh menyebabkan penyakit pada tubuh kita? Secara logika saudara, mudah saja. Karena seluruh tubuh jasmani kita berhubungan erat sekali dengan namanya susunan saraf di dalam tubuh kita ini. Setiap kali susunan saraf menjadi tegang karena marah atau takut, hal itu membawa pengaruh yang merusak pada salah satu atau beberapa bagian dari tubuh kita. Saudara-saudara, di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang dimaksud dengan hati oleh penulis Amsal ialah pusat atau sumber segala emosi dan tempat menyimpan pengertian-pengertian. Untuk menggerakkan salah satu anggota badan, harus ada suatu perintah yang disampaikan dari pusat perasaan kepada anggota badan untuk bergerak. Bila pusat emosi itu normal, maka tubuh akan berfungsi secara normal. Akan tetapi bila pusat emosi itu terganggu atau bekerja secara tidak normal, maka suatu reaksi akan timbul melalui susunan saraf hampir ke setiap bagian tubuh. Saudara-saudara yang terkasih, 3 bagian yang paling penting dari kehidupan manusia adalah yang pertama kehendak, yang kedua pikiran, dan yang ketiga hati. Nah, hati ini disebut pusat emosi. Manusia itu emosinya dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam pikirannya. Apa yang ada di dalam pikirannya itu ditentukan oleh kehendaknya. Jadi, bila seseorang berkehendak untuk tidak menaati Elohim atau firman Tuhan dan mencintai hal-hal di dalam pikirannya yang menyebabkan perasaannya berlawanan dengan kehendak Tuhan, maka perasaan-perasaan itu mencetuskan tindakan-tindakan atau perilaku sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semua dosa dimulai di dalam pikiran. Tidak pernah seseorang berbuat dosa secara spontan. Lama sebelum manusia melakukan pembunuhan misalnya, ia telah menyimpan kebencian, kemarahan, dan sakit hati di dalam pikirannya. Sebelum ia berbuat hal-hal yang menyimpang, itu semua sudah ada di dalam konsep pikirannya hal yang menyimpang juga, saudara. Pikirannya menerima apa yang dipilih untuk didengar atau dibaca oleh kehendaknya. Dan perasaannya akan dipengaruhi oleh apa yang disimpan di dalam pikirannya. Itulah sebabnya Sang Mesias
Tuhan Juru Selamat kita memberikan tantangan kepada manusia. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu atau kehendakmu dan dengan segenap akal budimu. Saudara bisa baca di dalam kitab Matius atau Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Seringkali seorang dokter terpaksa mengatakan kepada pasien-pasien penyakit jantung, misalkan penderita darah tinggi, penderita radang usus besar, penderita gondok, dan penderita berbagai macam penyakit yang lain, mengatakan begini, kami tidak menemukan suatu ketidakberesan pada organ tubuh saudara. Penyakit saudara ini disebabkan oleh persoalan emosi. Saudara-saudara, biasanya pasien akan menjadi marah karena ia mengira yang dimaksud oleh dokter adalah penyakit saudara sumbernya di dalam pikiran saudara. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya yang dimaksud oleh dokter ialah penyakit saudara sumbernya terletak di dalam pusat emosi saudara. Apakah pusat emosi itu? Yaitu hati kita. Meningkatnya penyakit tubuh yang ditimbulkan oleh emosi kita telah menyebabkan meningkatnya pemakaian obat-obatan, khususnya obat-obat penenang. Penyembuhan dengan obat-obatan semacam itu sangat terbatas daya kerjanya karena obat-obatan itu tidak menyembuhkan penyebab penyakit tersebut. Para ahli jiwa mengatakan bahwa manusia tidak dapat sepenuhnya mengontrol emosinya meskipun dengan kehendaknya. Saudara-saudara, hal seperti itu hal yang sangat sungguh nyata, seperti kuasa Yesua yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Dan itulah kuasa Sang Mesias yang sudah mati disalib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara tahu apa saudara yang terjadi, yang ditawarkan Tuhan kepada kita? Bahwa dengan kuasa kebangkitannya bisa mengubah kemarahan, sakit hati, dan kata-kata tajam yang ada di dalam diri seseorang karena kepahitannya menjadi kasih, belas kasihan, kelemah lembutan, kebaikan, dan percaya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, berarti itu kita harus mengontrol terus emosi kita. Supaya apa? Tetap terjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu melalui firman-Nya. Supaya apa? Kondisi kita tetap baik, terjaga. Bahkan di dalam kitab Amsal juga, yaitu kitab Amsal 3, kalau kita baca keseluruhan, saudara bisa menemukan di situ hati yang mengasihi dan percaya kepada Sang Pencipta langit dan bumi Yahweh Elohim, serta taat pada kehendaknya atau firman-Nya, yang terjadi apa saudara? Kesembuhan dan kesegaran fisik senantiasa. Itu berarti apa saudara? Pusat hati, pusat emosi ini harus terjaga terus, terkontrol dengan apa? Dikendalikan oleh Roh Kudus dan mematuhi firman Tuhan. Nah, masalahnya sekarang kalau orang tidak pernah pegang kitab suci setiap hari, pegangnya hari Minggu, dibawa ke gereja misalkan atau ke hilat. Di kehilat atau gereja cuma dipegang, dibuka sedikit, kita pengkhotbahnya bercerita banyak tentang kebenaran, kita tidur sambil membuka kitab suci. Bagaimana mungkin itu bisa kita tangkap? Dan berapa kali tiap hari kita merenungkan ayat-ayat kitab suci kalau kita tidak pernah membacanya dengan sungguh-sungguh dan tulus. Oleh sebab itu saudara-saudara, jalan keluar ini harus ditempuh. Kita harus berubah. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi firman-Nya. Mengasihi firman-Nya harus dibuktikan dengan membaca, merenungkan, dan melakukannya.
itu akan membawa hati kita terjaga, dan hati yang terjaga membuat tiap hari tubuh itu akan segar, yang sakit sembuh. Nah itu saudara-saudara, karena kalau emosi itu terus menghantui kita, maka secara rohani parah saudara akibatnya. Akibat yang paling parah dari semua yang disebabkan oleh kemarahan dan sakit hati ialah di dalam bidang kerohanian saudara. Mesias datang bukan hanya untuk memberikan hidup kekal kepada kita bila kita meninggal dunia misalkan, melainkan juga hidup yang berkelimpahan selama kita hidup sekarang ini di bumi ini. Kehidupan itu hanya dapat dialami dengan tinggal tetap di dalam Dia atau dengan dipenuhi Roh Kudus. Orang yang mendukakan Roh Kudus dengan kemarahan, sakit hati, umpatan, dengan fitnahnya tidak dapat tinggal tetap di dalam Mesias atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah itu saudara mendukakan Roh Kudus. Sebaliknya kalau kita marah-marah, kita betul-betul marah, juga menyebabkan fisik kita menjadi sakit. Mendukakan Roh Kudus akan membatasi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan seseorang, menghambat dia untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan menghalangi dia untuk menjadi seorang murid yang bergairah, yang efektif, dan yang berbuah-buah sebagaimana yang ia inginkan. Sebaliknya saudara, kalau kita memadamkan Roh Kudus dengan rasa emosi kita, yaitu takut, rasa takut dalam berbagai bentuknya seperti gelisah, cemas, khawatir, itu apa saudara? Akan juga menghambat pekerjaan Tuhan melalui hidup kita, baik mendukakan roh atau memadamkan roh. Dan lebih lagi saudara, dari hati ini kalau tidak terkontrol, tidak diatur, dikendalikan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, akan menyebabkan hati ini dikuasai oleh unsur-unsur yang negatif, unsur-unsur berita-berita hoax yang menakutkan, mengkhawatirkan, kita tangkap. Akhirnya apa? Firman Tuhan tidak beroleh tempat di dalam kita. Akhirnya yang ada pada kita adalah kemarahan atau ketakutan. Bahkan ada orang saudara sangat takut dengan namanya vaksin. Karena apa? Sudah otaknya, hatinya dipenuhi dengan berita-berita hoax yang negatif, yang buruk tentang vaksinasi. Akhirnya apa saudara? Dia tidak terkontrol hidupnya, akhirnya selalu curiga, dan kalau dipengaruhi untuk mengerti firman tentang vaksin, marah. Itu mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus, dan Tuhan tidak punya tempat di dalam hati orang itu. Orang itu hanya cari-cari alasan untuk memperoleh yang buruk-buruk. Akhirnya yang terjadi adalah buruk juga. Bahkan dia yang sangat membenci vaksin, matinya oleh vaksin. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, menjaga hatinya untuk tetap percaya pada Tuhan, menolak berita-berita hoax yang menyesatkan, dia terpelihara oleh perlindungan Tuhan, umur panjang, keselamatan, damai sejahtera, sehingga orang itu bisa namanya memuliakan Tuhan. Kalau kita sehat